Eh, hari ini aku mau ngedongengin kalian cerita. Ada yang tahu cerita apa? Ditebak dulu dong. Aduh, kemarin Mas Bara udah cerita belum? Cerita apa Mas Bara? Ranking ini tentang apa tuh? Apa hayo? Oke. Bagus nggak? Kali ini aku mau nyeritain dongeng judulnya Pinocchio. Ada yang tahu nggak? Iya, tahu Pinocchio kan? Pernah lihat? Iya, kartun ya. Tahu nggak? Nah, kalau ada yang belum tahu, ini aku ceritain. Pinocchio tahu kan? Nah, pada zaman dahulu itu tuh ada kakek-kakek yang bekerja jadi tukang kayu dan dia tuh hidup sendirian, namanya kakek JP kan? Iya. Iya, udah tahu. Namanya JP tuh tahu. Nah, di suatu malam dia tuh bikin boneka kayu bentuknya anak kecil, terus dikasih nama Pinocchio itu, sambil dia bilang, wah ini ada aja bonekanya tuh bisa hidup terus jadi anak aku. Nah, tanpa si kakaknya tahu, ternyata kayu yang dia pakai buat bikin boneka itu tuh kayu ajaib. Dan pencapaiannya tuh didengar sama peri. Tahu kan peri itu gini gimana? Tahu kita bilang nggak? Nah, peri itu kayak gitu. Nah, karena didengar oleh peri, perinya tuh bilang ke boneka kayunya itu. Jadi, sebentar. Boneka kayu, besok pagi kamu akan bisa jalan dan juga bicara kayak anak-anak pada normal, pada umumnya. Terus dia bilang, suatu hari nanti kalau kamu bisa buktiin bahwa kamu itu nyata dan benar-benar seorang anak laki-laki, kamu bakal harus bicara sama jangkrik. Nah, jangkriknya itu dia bakal ngasih kamu nasihat atau petuah. Iya. Nah, besok paginya kakek Jibril itu kaget. Wah, boneka kayu pun bisa gerak, dia bisa bicara. Terus si Pinocchio bilang, iya, aku bisa bicara. Nah, terus sebelum kakek Jibril itu ngomong lagi, Pinocchio lari keluar. Lari keluar, dia bilang, aku mau main ya, aku nggak mau di dalam rumah. Nah, karena kakeknya itu udah tua, dia udah nggak bisa lari. Ya udah, dia si Pinocchio lari keluar. Terus baru pulang pas dia lapar. Kalau nggak lapar dia nggak pulang dong. Nah, apa? Kan belum sampai situ. Nah, suatu hari karena si Pinocchio ini pengen sekolah sama kayak anak-anak lainnya, dia bilang sama kakaknya, "Kek, aku pengen sekolah, pengen belajar kayak anak-anak yang lain." Terus kakek itu mikir, iya juga. Tapi kakek itu nggak punya uang. Terus dia jual jaketnya dia buat beliin si Pinocchio buku buat sekolah. Nah, tapi satu hari pas si Pinocchio lagi berangkat ke sekolah, dia lihat ada pertunjukan nih. Masuk kan dia nggak punya tiket. Terus dia jual deh buku yang dibeli kakek tadi, dia beli tiket. Tapi itu udah dibilang sama jangkrik, Pinocchio, kamu nggak boleh jual buku itu, kamu kan mau sekolah. Tapi Pinocchio ngeyel, nggak apa-apa kali, kan cuma mau belajar pertunjukan. Terus dia masuk ke pertunjukan. Nah, ternyata selama di pertunjukan itu, Pinocchio tuh diajak naik ke panggung. Dia memeriahkan suasana gitu. Jadi semua orang tuh yang lihat, weh keren, bonekanya bisa gerak, bisa bicara, wah keren gitu. Tapi tanpa Pinocchio tahu, ternyata pemilik pertunjukan itu pengen manfaatin dia. Jadinya dia tuh dimasukin ke kandang, dikurung, iya betul, nggak bisa kabur. Terus pas
pas itu ada peri yang lihat, terus dia minta tolong ke peri, tolongin aku dong. Terus perinya bilang, coba kamu cerita dulu, kok kamu bisa sampai sini? Tapi yang jujur ya. Nah, si Pinocchio karena nggak mau kelihatan salah, dia akhirnya bohong. Aku tuh diculik, aku dibohongin, aku disuruh kesini. Nah, pas dia bohong tadi, bunyinya tuh panjang. Gitu. Makin dia bohong, makin panjang. Gitu. Jadi dia dibilang santai. Itu hidung kamu panjang, kamu bohong ya? Enggak kok. Dia masih ngeles. Makin panjang dah. Gitu. Terus perinya bilang, kalau kamu mau aku tolongin, bilang aja yang jujur gitu. Terus dia bilang jujur, iya aku sebenarnya tadi menjual buku buat bisa lihat pertunjukan, terus aku didandanin sama pemiliknya gitu. Terus akhirnya diselamatin deh dia. Tapi abis diselamatin peri itu keluarga, itu tuh nggak langsung pulang. Dia ternyata belajar lagi, titik keluar lagi, main lagi. Bandel. Terus suatu saat dia tuh pas mau pulang ke rumah, dia lewat pantai tuh, main-main kan di pantai. Keseret ombak, keseret ombak sampai tengah. Jadi mana pandai sama paus? Dia masuk ke mulutnya paus, ke perut paus. Nah, ternyata di mulutnya paus tadi dia ketemu sama kakek Geppetto. Nah, itu karena kakek Geppetto kan nyariin si Pinocchio, ini anak kenapa nggak balik-balik, katanya mau sekolah. Dia nyariin kemana-mana gitu, sampai pantai juga. Dia juga ikut kelelep. Ternyata mereka ketemu di perut pausnya tadi. Terus di dalam itu mereka mikir, gimana ya caranya keluar. Terus si Pinocchio tiba-tiba ngide, kita bikin api unggun aja kali ya, biar nanti pausnya itu perutnya panas, terus kita bisa keluar. Dibikin tuh mereka berdua. Nah, panas tuh, apinya jadi perut si paus panasan, terus dia tiba-tiba gitu. Pada daratan terus mereka bisa keluar. Nah, habis itu karena lihat kakek Geppetto yang udah lemes, nggak ada tenaga, dibawa sama Pinocchio ke rumah itu, terus dirawat sampai dia pulih. Terus kakek Geppetto tuh bilang gini, makasih ya Pinocchio, karena kamu aku udah bisa pulih dan sehat lagi. Nah, di situ suatu ketika pas malam Pinocchio mimpi dia didatengin sama peri yang tadi. Dia bilang, kamu udah buktiin bahwa kamu tuh anak yang berani. Sekarang kamu bakal jadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Artinya Pinocchio. Terus paginya dia bangun, dia lihat badannya, loh, udah bukan kayu, loh, aku udah jadi kayak anak-anak pada umumnya. Dia seneng tuh, dia bilang sama kayak gitu, aku udah jadi anak-anak, aku udah bukan kayu lagi. Nah, seneng tuh mereka. Terus mereka berpelukan. Mereka pun hidup bahagia. Karena Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Amanatnya gimana? Itu amanatnya berarti kalian nggak boleh bohong ya. Nanti kalau bohong hidungnya panjang. Kayak gini gitu. Aku hanya ketemu obrol. Siapa yang hidungnya panjang yang mancung? Tuh, kamu suka bohong ya? Jangan bohong ya. Anjir ini. Gimana ada yang seru nggak? Seru. Iya kan itu dari TV. Ini kan dari buku, dari apa ini? Tadi ceritanya ambil dari buku. Tapi seru kan? Gimana tadi Pinocchio? Ya bener kan? Terus gimana? Nakal. Kalau bohong kenapa? Hidungnya panjang. Jadi kalian jangan boleh. Dia bisa ketahuan. Iya. Jadi kalau dia bohong, kamu udah makan belum? Dia jawab belum, padahal udah. Nanti dia panjang. Jadi jangan bohong. Nggak boleh bohong sama. Tidak boleh. Apa ya? Kalau dibilangin sama orang tua, kalian harus turut ya.
main-main ke pantai jangan sampai tenggelam nanti dimakan paus. Sampun ya.